warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Septriani, NIM 1702010288. Di sini saya akan mempresentasikan seminar manajemen keuangan yang berjudul Pengaruh Manajemen Risiko dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Perusahaan dengan Keunggulan Kompetitif sebagai Variabel Mediasi. Yang pertama, latar belakang masalah. Negara berkembang seperti Indonesia dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya membutuhkan perusahaan-perusahaan besar saja sebagai penggerak, tetapi membutuhkan juga keterlibatan UKM di dalamnya. Di era globalisasi, semua negara perlu memiliki keunggulan kompetitif, baik untuk bersaing dengan kompetitif dalam negeri maupun kompetitif asing. Banyaknya permasalahan yang dihadapi sektor industri kecil dalam bersaing dengan sektor industri besar, seperti terjadinya pasang surut pendapatan yang mereka hasilkan, karyawan yang terbatas, kurangnya keahlian manajerial, dan masuknya usaha-usaha yang memiliki modal yang besar membuat UKM menjadi turun. Pada umumnya, bentuk kepemilikan industri kecil merupakan perusahaan keluarga dengan teknologi yang sederhana, dikelola dengan praktik manajemen perorangan. Belum semua industri kecil dapat mengakses lembaga keuangan, manajemen dan pengelolaan keuangan yang sederhana, jaringan pemasaran yang masih sederhana, dan belum mampu menjalin kemitraan serta adanya hambatan dalam penyediaan bahan baku. Maharani, Haris Maupa, dan Andi Aswan 2020. Sumber daya yang terbatas dan faktor internal menyebabkan manajemen risiko diharuskan untuk mendekati kinerja UKM agar meminimalisir kinerja yang buruk. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk menyediakan pemantauan operasi harian yang konstan, menyusun rencana pemulihan, dan indikasi semua kegiatan berisiko yang terkadang menawarkan pendapatan abnormal kepada organisasi. Sajat dan Engku 2017. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah manajemen risiko perusahaan berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif? Yang kedua, apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif? Yang ketiga, apakah manajemen risiko perusahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM? Yang keempat, apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM? Yang kelima, apakah keunggulan kompetitif berpengaruh terhadap kinerja UKM? Yang keenam, apakah manajemen risiko perusahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM melalui keunggulan kompetitif sebagai variabel mediasi? Yang ketujuh, apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM melalui keunggulan kompetitif sebagai variabel mediasi? Yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, teori Research Based View atau teori RBV. Teori RBV lebih berorientasi ke dalam perusahaan yang berasumsi bahwa perusahaan bersaing berdasarkan sumber daya dan kemampuan. Barney 1991. Teori RBV menunjukkan bahwa sumber daya berwujud dan tidak berwujud perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerjanya. Barney 1991. Yang kedua ada teori Market Based View. Teori MBV merupakan modifikasi teori organisasi industri ke dalam ranah manajemen strategik, Spanos dan Liokos 2001. Maka teori MBV menyatakan bahwa lingkungan persaingan tidak sepenuhnya bersifat deterministik dan perusahaan memiliki sejumlah pilihan strategik dalam merespon lingkungan kompetitif. Porter tahun 1981. Yang ketiga, manajemen risiko perusahaan. Coso, pakar terkemuka di bidang ERM, mendefinisikan ERM sebagai suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personal entitas lainnya, diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang mungkin mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar sesuai dengan risiko untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan entitas. Yang selanjutnya ada orientasi kewirausahaan. Menurut Haicha tahun 2016 mengungkapkan orientasi kewirausahaan adalah proses kewirausahaan dan mengacu pada proses, praktik, gaya pengambilan keputusan, dan perilaku yang mengarah untuk masuk ke pasar dengan produk baru atau dengan produk yang sudah ada. Yang kelima ada keunggulan kompetitif. Kotler dan Armstrong 2008 berpendapat bahwa
keunggulan bersaing merupakan suatu keunggulan di atas pesaing yang dapat diperoleh dengan menawarkan nilai lebih kepada konsumen, baik melalui harga yang lebih rendah maupun dengan menyediakan manfaat yang lebih banyak untuk mendukung penetapan harga lebih mahal. Yang selanjutnya ada kinerja perusahaan. Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi atau strategic planning suatu organisasi. Peter John 2015. Selanjutnya itu ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya itu manajemen resiko dan orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM melalui keunggulan kompetitif. Hipotesisnya, H1, manajemen resiko berpengaruh terhadap kinerja UKM. Yang kedua, orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM. Yang ketiga, H3, manajemen resiko berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif. H4, orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif. H5, keunggulan kompetitif berpengaruh terhadap kinerja UKM. H6, manajemen resiko berpengaruh terhadap kinerja UKM melalui keunggulan kompetitif. H7, orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM melalui keunggulan kompetitif. Metode penelitiannya, jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi dan sampelnya pada sektor UKM di wilayah Banjar Patrongan. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling dengan rumus N sama dengan N per 1 tambah N E kuadrat, dengan keterangan N kecil sama dengan ukuran sampel, N besar jumlah populasi, dan error presentasi kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel. Jenis data dan sumber datanya. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Teknik pengambilan datanya. Teknik pengambilan data dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Definisi operasional variabel. Yang pertama, kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan skala Likert. Indikator yang digunakan dengan melihat, yang pertama, pertumbuhan keuntungan, yang kedua, pertumbuhan jumlah pelanggan, yang ketiga, penjualan, yang keempat, pertumbuhan jumlah aset, yang kedua, manajemen resiko. Indikator yang digunakan yaitu yang pertama, kenaikan upah, kenaikan biaya bahan baku, dan yang ketiga, kenaikan harga penjualan. Yang ketiga ada orientasi kewirausahaan. Indikatornya yang pertama inovasi, yang kedua proaktif, kecenderungan agresif memanfaatkan peluang lingkungan, yang ketiga suatu ketersediaan untuk mengambil resiko, yang keempat mengatur atau mengelola. Dan yang selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Indikator yang digunakan yaitu keterampilan yang superior dan sumber daya yang superior. Metode analisis dan uji hipotesis. Di sini saya menggunakan yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan yang keempat ada analisis regresi linear berganda. Dengan rumus matematisnya yaitu Y sama dengan alfa ditambah B1x1 ditambah B2x2 ditambah B3x3 plus error. Dengan keterangan Y yaitu kinerja UKM, alfa yaitu intercept atau konstanta, B1 koefisien regresi untuk manajemen resiko, B2 koefisien regresi untuk orientasi kewirausahaan, X1 manajemen resiko, X2 orientasi kewirausahaan, X3 keunggulan kompetitif, dan error standar error. Dan selanjutnya ada uji hipotesis yang terdapat analisis struktural equation and modeling atau SEM. Ada uji kelayakan model, di dalamnya ada analisis determinasi atau R kuadrat, ada uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F, dan yang terakhir ada uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.